Audio Jungle. Audio Jungle. Ada satu kisah betapa Nabi cintanya kepada anak yatim, betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Saat dimana Nabi SAW setelah Idul Fitri, setelah salat beliau bubar dengan para sahabatnya, melihat ada anak-anak yang di sebelah saat itu dalam keadaan bermain dan bergembira. Lalu ada sebelah lagi ada satu anak duduk di bawah pohon yang rindang tanpa memakai baju yang baik. Lalu Nabi SAW datangi daripada anak tersebut, "Wahai anakku, apa yang kau lakukan sehingga engkau tidak ikut bermain dengan kawan-kawan kalian?" Apa jawaban daripada anak tersebut? "Ya Rasulullah, aku malu. Di saat ini hari Idul Fitri, aku tidak memakai daripada pakaian baru, sedangkan mereka kawan-kawanku dalam keadaan berpakaian baru. Mereka telah mengejekku, mereka telah mencemoohku, mereka telah membawaku dalam keadaan kesedihan." Lalu Nabi SAW mengatakan, apa sih Bib manfaat kita salawat kepada Nabi? Orang yang tidak mengenal siapa nabinya, pasti dia tidak akan sampai ke ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan pernah ibadahnya diterima oleh Allah. Tidak akan ada setiap perkataan, syahadatkah, talqinud dzikirkah, jika tidak disebut nama Nabi Muhammad, maka tidak sempurna syahadat orang tersebut. Maka beruntungnya kita di malam ini selalu kita isi dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita cinta kepada Nabi, maka dari itu kita mengikuti cintanya Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah betapa Nabi cintanya kepada anak yatim, betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Saat dimana Nabi SAW setelah Idul Fitri, setelah salat beliau bubar dengan para sahabatnya, melihat ada anak-anak yang di sebelah saat itu dalam keadaan bermain dan bergembira. Lalu ada sebelah lagi ada satu anak duduk di bawah pohon yang rindang tanpa memakai baju yang baik. Lalu Nabi SAW datangi daripada anak tersebut, "Wahai anakku, apa yang kau lakukan sehingga engkau tidak ikut bermain dengan kawan-kawan kalian?" Apa jawaban daripada anak tersebut? "Ya Rasulullah, aku malu. Di saat ini hari Idul Fitri, aku tidak memakai daripada pakaian baru, sedangkan mereka kawan-kawanku dalam keadaan berpakaian baru. Mereka telah mengejekku, mereka telah mencemoohku, mereka telah membawaku dalam keadaan kesedihan." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai anakku, kemana ayahmu?" "Wahai Rasulullah, demi Allah, ayahku telah meninggal dunia. Kala saat bersamamu untuk mengikuti perang Badar, beliau menjadi syahid di hadapan Allah." "Lalu kemana ibumu?" "Ibuku telah pergi bersama laki-laki lain dan aku ditinggalkan daripada ibuku." "Kemana saudara-saudaramu?" "Aku tidak memiliki siapapun ya Rasulullah, aku hanya hidup sebatang kara di dunia ini." Menetes air mata Nabi Muhammad SAW sambil dirangkul anak tersebut, dipegang atau disentuh daripada kepala anak tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai anakku, mulai hari ini anggaplah aku sebagai ayahmu. Siti Aisyah adalah ibumu, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah adalah paman dan bibimu, dan Hasan Hussein itulah adalah saudaramu." Maka beruntung anak tersebut. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Dan mudah-mudahan di hari ini kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah diberikan akan diganti oleh Allah dalam berlipat ganda. Dan mudah-mudahan keberkahan rezeki kita tidak Allah putuskan. Dikucurkan rezeki kita sampai seperti mana air zam-zam yang keluar dari zaman Nabi Allah Ismail, yang keluar sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah ada henti-hentinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan di malam ini, mudah-mudahan keberkahan di malam ini ditambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apa fungsi kita cinta kepada Nabi? Nabi yang selalu memikirkan umat. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada manusia yang dimuliakan oleh Allah kecuali yang diabadikan di dalam surah, di dalam rawi Ad-Diba. Ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita di ini malam dijadikan dan diabadikan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun. Di malam ini sama kita berfikir sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memikirkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lepas doa Nabi untuk umat. Tidak pernah lepas Nabi selalu berdoa sujud kepada Allah agar umatnya diselamatkan daripada siksa api neraka. Saat Nabi SAW mendengar tentang neraka Jahannam, Nabi 3 hari 3 malam tidak dapat makan, tidak dapat minum, hanya sujud kepada Allah. Sampai badan Nabi kurus dalam keadaan pucat. Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW mengetuk kamar Nabi SAW. Ya Rasulullah, wajahmu cukup sangat amat pucat. Engkau dalam keadaan kurus. Apa yang menimpa dirimu ya Rasulullah? Wahai Fatimah, bagaimana aku dapat selera dalam makanku? Bagaimana aku dapat istirahat? Sedangkan Allah ciptakan neraka Jahannam untuk umatku ya Fatimah. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sujud kepada Allah, memohon ampun. Tidak keluar dari lisan Nabi kecuali Allahumma gfir ummat Muhammad. Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Inilah yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ayuhal hadirun, betapa penting cintanya kita kepada Nabi. Tatkala Nabi dalam keadaan sakratul maut, yang difikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Tidak keluar dari lisan Nabi harta, tidak keluar dari lisan Nabi istri, tidak keluar dari lisan Nabi kecuali itu adalah keluarga, bukan, kecuali adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, Sayyidina Ali setelah mendengar Sayyidina Ali mendengar daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan wajah yang sangat amat lesu, sangat di mana Nabi dalam keadaan sakratul maut, Nabi mengingatkan aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah, dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Betapa penting salat. Sebagian ulama mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul maut ini mengatakan aqimis salah, ummati, ummati, ummati. Sesungguhnya tatkala seorang hamba yang lalai daripada salatnya, maka tidak akan diringankan di dalam keadaan sakratul mautnya. Lalu Nabi SAW mengadu kepada Allah, ya Allah, beginikah rasa sakit sakratul maut? Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, jika ini sakit, aku sudah paling lembut menarik daripada ruhmu, seperti aku mengambil jarum daripada dalam tepung. Ini Nabi SAW masih merasakan sakit. Nabi yang tidak memiliki dosa. Nabi bukan orang yang ahli maksiat. Nabi yang selalu memikirkan umat. Nabi yang selalu beristighfar. Tidak ada perkataan yang paling baik keluar dari lisan Nabi kecuali doa dan memikirkan umat. Nabi yang tidak ditempel dosa masih merasakan rasa sakitnya sakratul maut. Lalu Nabi mengatakan, ya Rabb, jika betul ini rasa sakit sakratul maut yang engkau ciptakan untuk umatku, maka tumpahkan rasa sakit sakratul maut daripada umatku, timpahkan kepadaku di saat ini juga. Inilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, tubna ilallah, taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, penuh dalam keadaan cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama di malam ini kita munajat kepada Allah, mengangkat kedua belah tangan, tundukkan hati, tundukkan kepala, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang telah lama tidak lagi menyebut nama Allah, maka mudah-mudahan di malam ini lisan kita diringankan oleh Allah untuk selalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal walillahi asmaul husna. Fatuhu biha فقولوا جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Rabb.
Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, malu diri ini menyebut namamu. Malu diri ini memanggil namamu. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Rabb. Maafkan dari segala bentuk kesalahan kami ya Allah. Maafkan dari segala bentuk kelalaian pada diri ini ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan dua belah tangan ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami merasakan kelezatan dan kenikmatan tatkala kami menyebut namamu ya Rabb. Izinkan hati ini merasakan getaran kerinduan kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Rabb. Wahai saudara-saudariku, panggillah nama Tuhan kalian. Ia adalah pemberi dalam segala bentuk pemberian yang kalian dapatkan. Ia adalah Allah yang menciptakan setiap makhluk termasuk diri kita semua. Wahai saudara-saudariku, jadikan di malam ini rasa syukur yang lebih besar daripada kekufuran yang selalu kita berikan kepada Allah. Wahai saudara-saudariku, Dia adalah pemilik syurga dan neraka. Dia adalah yang maha hakim, dengan pengadilan, dengan keadilan, dengan seadil-adilnya. Adakah perbuatan dosa kita yang luput dari pengadilan Allah? Di malam inilah saatnya tatkala kalian menengadahkan tangan bermunajat kepada Allah dengan menyebut nama Allah ya Rabb. Jangan kau buka aib kami di dunia ini, dan jangan kau buka aib kami di akhirat kelak ya Rabb. Jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rabbi, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami meminta. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah kelak ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau matikan kami penuh dengan dosa ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah.
Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Rabb. Wahai Rabbi, wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami, berikan pandangan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Jangan Kau berikan dosa karena perbuatan kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni daripada kekhilafan dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kedua orang tua kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda dan ibunda kami. Kami sadar diri ini tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami dari pagi sampai malam mencari rezeki, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tapi sungguh kami tidak pernah menghargai ayahanda kami ya Rabb. Wahai Rabbi, untuk kami selalu taat ibadah kepadamu ya Allah. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة.